Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat kebudayaan di Aceh, yakni Rumah Aceh. Dan Rumah Aceh ini memiliki berbagai macam keragaman. Rumah adat Aceh atau sering disebut dengan Rumah Aceh adalah bentuk rumah tinggal tradisional orang Aceh pada masa lalu. Kepercayaan individu atau masyarakat yang hidup mempunyai pengaruh signifikan terhadap bentuk arsitektur bangunan rumah yang dibuat. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur Rumah Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Pada umumnya, Rumah Aceh merupakan rumah panggung dengan tinggi tiang antara 2,50 sampai 3 meter. Terdiri dari 3 atau 5 ruang. Dengan satu ruang utama yang dinamakan rambat, rumah dengan 3 ruang memiliki 16 tiang, sedangkan rumah dengan 5 ruang memiliki 24 tiang. Modifikasi dari 3 ke 5 ruang atau sebaliknya bisa dilakukan dengan mudah, tinggal menambah atau menghilangkan bagian yang ada di sisi kiri ataupun kanan rumah. Bagian ini biasa disebut serama likod atau serambi belakang dan serama rayun atau serambi bertangga, yaitu tempat masuk ke rumah yang selalu berada di sebelah timur. Pintu utama Rumah Aceh tingginya selalu lebih rendah dari ketinggian orang dewasa. Biasanya ketinggian pintu ini hanya berukuran 120 sampai 150 cm, sehingga setiap orang yang masuk ke Rumah Aceh harus menunduk. Namun begitu, kita akan merasakan ruang yang sangat lapang karena di dalam rumah tak ada perabot berupa kursi atau meja. Semua orang duduk bersila di atas tikar embong atau dari bahan sejenis ilalang yang tumbuh di rawa yang dilapisi tikar pandan. Rumah Aceh bukan sekedar tempat hunian, tetapi merupakan ekspresi keyakinan terhadap Tuhan dan adaptasi terhadap alam. Oleh karena itu, melalui Rumah Aceh kita dapat melihat budaya, pola hidup, dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Aceh. Lonceng Cakradonya persembahan Laksamana Cingho untuk Aceh. Laksamana Cingho telah mengunjungi kepulauan di Indonesia selama 7 kali. Ketika ke Samudra Pasai pada tahun 1414 Masehi, pada muhibahnya yang keempat, dia memberi lonceng raksasa atau Cakradonya sebagai hadiah Kaisar Yongle, penguasa Tiongkok, kepada Sultan Samudra Pasai. Lonceng tersebut menjadi simbol persahabatan Aceh dan Tiongkok. Selamat datang semuanya. Sekarang kita berada di Taman Putra Park, dan tepat di belakang saya terdapat sebuah bangunan kuno yang dinamakan Pintu Kop. Pintu Kop merupakan bangunan penghubung antara istana dan Taman Gairah. Taman Putropang merupakan salah satu objek wisata yang berada di Aceh. Dalam Taman Putropang terdapat pintu kop. Ini menghubungkan langsung dengan istana dengan taman berbentuk kubah. Di bawahnya mengalir air yang dijadikan tempat mandi permaisuri saat itu. Anak sungai itu sekarang diberi nama dengan Krung Darul. Putropang atau Putri Kamalia berasal dari Pahang, Malaysia, yang dibersunting menjadi permaisuri raja kala itu. Saking sayangnya Iskandar muda pada Putri Kamila, hingga dibangunlah taman ini agar Putropang tidak kesepian saat ditinggalkan olehnya di istana. Sedangkan pintu kop yang dibangun digunakan tempat beristirahat Putropang selesai mandi di Krung Darul bersama dengan dayang-dayang, pembasuh rambut permaisuri sembari keramas dan mandi air bunga. Sekarang kita berada di Gunungan. Buat teman-teman,
Gunungan adalah saksi bukti cinta Sang Sultan kepada Putri Pahang. Terbentuknya gunungan yakni karena rindunya Putri Pahang dengan pegunungan di daerahnya. Gunungan didirikan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menyenangkan permaisuri yang sering merindukan kampung halaman. Sultan Iskandar Muda menikahi Putri Pahang atau Putra Pahang setelah Kesultanan Aceh Darussalam menaklukkan Kerajaan Pahang di Malaysia pada tahun 1615. Sultan Iskandar Muda menjadikan Putri Pahang sebagai istri kedua setelah Putri Sani Asarubei Bibi. Alkisah, permaisuri Sultan Iskandar Muda yang bernama Putra Pahang sering merasakan kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintahan. Gunungan ini adalah bukti cinta sang sultan kepada permaisuri. Museum Tsunami Aceh adalah sebuah museum di Banda Aceh yang dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004. Museum Tsunami Aceh sebagai pusat pendidikan dan tempat perlindungan bencana alam jika daerah ini terkena tsunami lagi, serta sebagai simbol kekuatan masyarakat Aceh ketika menghadapi bencana tsunami yang mengguncang 15 tahun yang lalu. Pendirian ini dirintis oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias. Museum Tsunami Aceh dinobatkan oleh komunitas Jejak Langkah Sejarah sebagai museum paling populer. Tsunami Aceh sangat indah dan berseni. Temboknya berkelok dan penuh dengan relief geometrik. Ketika masuk, pengunjung memasuki koridor gelap dan sempit sepanjang 30 meter di antara dua dinding air setinggi 22 meter. Dibentuk seperti ini dengan tujuan agar pengunjung merasakan panik saat tsunami menerjang. Sejarah Museum Tsunami Aceh perlu diketahui karena penting sebagai pengingat dan pendidik akan bencana alam. Nah, sekarang kita tiba di depan Masjid Tengku Umar yang berada di Jalan Tengku Umar Setui, Banda Aceh. Masjid Tengku Umar ini memiliki banyak sejarahnya. Masjid Baitul Musyada adalah salah satu masjid yang berada di kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Lokasinya berada di Jalan Tengku Umar, Desa Gejik Kayu Jatuh, Kota Banda Aceh, sekitar 3 km dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dapat dicapai dengan mudah menggunakan moda angkutan kota yang di Banda Aceh terkenal dengan sebutan Labi-Labi. Masjid ini lebih dikenal dengan nama Masjid Tengku Umar atau Masjid Kupiah Mengketup, dikarenakan bentuk kubahnya yang mirip dengan kupiah mengketup. Kopiah atau peci tradisional Aceh yang kerap digunakan oleh pahlawan nasional Tengku Umar sewaktu memimpin perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Dengan arsitektur yang unik ini, tak mengherankan jika masjid ini menjadi salah satu daya tarik dari kota Banda Aceh. Meskipun terletak di samping pusat perbelanjaan Sujuya Mall, tak membuat pesona etnik dari masjid ini memudar. Kupiah Mengketup sendiri memiliki arti filosofi yang cukup mendalam bagi masyarakat Aceh, terutama dalam melambangkan resam atau aturan adat, adat istiadat, hukum Islam, dan juga kanun atau peraturan daerah. Selain itu, masjid ini juga dipilih masyarakat setempat dalam melambangkan kegigihan perjuangan pahlawan asal tanah Rencong Tengku Umar. Nuansa tradisional Aceh bertaburan di masjid ini. Dari bagian luar, kubah terbentuk kopiah mengketup di atas masjid ini memang dibangun dan diberi ornamen sesuai dengan hiasan pada kopiah asli tradisional masyarakat Aceh tersebut. Kubah yang sama berukuran kecil juga ditempatkan di dalam masjid di bagian atas mimbar. Dari segi arsitektur, Masjid Baitul Musyada ini dibangun 2 lantai yang ditopang dengan puluhan tiang besar dan kokoh. Bisa dilihat dari luar, masjid yang berdiri di lahan sekitar
3 hektar ini memiliki beberapa fasilitas seperti tempat wudhu laki-laki dan perempuan yang representatif dan lahan parkir yang luas. Baik, saya sedang berada di kawasan Jalan Teguh Umar, Setui, Banda Aceh. Nah, di depan saya sudah ada salah satu vendor mie Aceh yang sangat terkenal dan sudah go internasional. Dan mari kita cicipi. Aceh memang unik, tidak hanya dari segi adat dan budayanya. Sederet makanan khas juga dimiliki oleh provinsi yang berada di ujung Sumatera ini. Mie Aceh merupakan masakan mie pedas khas dari Aceh. Mie yang berwarna kuning dan tebal, ditambah dengan irisan bawang goreng dan disajikan bersama potongan bawang merah, ketimun, dan jeruk nipis. Mie Aceh adalah masakan daerah yang sudah menyebar di Indonesia. Banyak warung makan Aceh yang menjual mie Aceh dan menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, kuliner Aceh tidak lepas dari pengaruh budaya lokal masyarakat Aceh sendiri yang digabungkan dengan budaya asing yang akhirnya membentuk wilayah Aceh di masa lalu. Terlebih lagi, Aceh di zaman dahulu terkenal sebagai pintu atau pelabuhan utama di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Dalam satu porsi, mie Aceh memiliki beragam rasa dari mulai manis, asam, dan asin. Bumbu-bumbunya yang diracik dengan bahan cabai bermutu tinggi, bawang putih, kemiri, ketumbar, merica, jahe, dan rempah-rempah lainnya yang kemudian digiling halus sehingga berwarna merah. Mie Aceh sangat terkenal, namun tidak ada yang tahu persis dari mana asal-usul mie Aceh itu sendiri. Dalam buku sejarah Aceh pun tidak ada yang menemukan ihwal dari mie Aceh.